Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Daun Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini mengambil judul Mengharap Kekayaan Mendadak, Mendapatkan Kematian Mendadak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali Ratmi sudah memulai aktivitasnya seperti biasa, yaitu berjualan lontong sayur di teras depan rumah mereka. Ratmi tinggal bersama suaminya Anwar di rumah kontrakan ini. Namun sejak mereka menikah, Anwar belum pernah bekerja. Jadi kehidupan mereka hanya bergantung pada hasil penjualan lontong sayur Ratmi setiap paginya. Dek, bagi uang dong. Untuk apaan sih, Mas? Mas ada urusan ke kampung sebelah beberapa hari. Mas perlu rokok kan? Anwar meminta uang kepada Ratmi yang sedang sibuk mempersiapkan jualannya pagi ini. Mas mau berapa sih, Mas? Ya secukupnya lah, Dek. Setelah menerima uang yang diberikan oleh Ratmi, Anwar langsung pergi meninggalkan rumahnya dengan sebuah tas. Emangnya Mas mau pergi lama ya, Mas? Enggak, lusa Mas juga pulang kok. Lalu Ratmi tidak lagi mempedulikan Anwar yang telah menjauh sebab dia disibukkan dengan adanya orang yang mulai berbelanja di warungnya ini. Hari ini Ratmi agak terasa lelah sebab hari ini orang-orang yang datang membeli lontong sayurnya agak lumayan. Di samping itu Ratmi harus pula pergi ke pasar untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan jualannya untuk esok pagi. Sehingga selesai maghrib, Ratmi langsung saja merebahkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamarnya hingga ia tak sadarkan diri alias terlelap. Ratmi melihat ada dua orang anak kecil yang duduk di atas ranjangnya. Ratmi membelalakkan matanya ketika dia melihat sepasang taring berada di sela-sela bibir kedua anak kecil itu. Anak kecil itu mendekatinya dan meraba-raba buah dada Ratmi seolah-olah ingin menyusu di sana. Tentu saja Ratmi menahan kedua anak kecil itu. Namun seorang dari anak kecil itu langsung saja menggenggam tangan Ratmi dan menggigit jari telunjuknya hingga putus. Ratmi menjerit karena darah mulai muncrat dari jari telunjuk yang digigit oleh makhluk itu. Ternyata makhluk itu adalah dua ekor tuyul. Tuyul itu langsung saja menghisap telunjuk Ratmi yang mengeluarkan darah. Setelah darahnya agak berkurang, tuyul itu menggigit telunjuk hingga putus, lalu meneruskan gigitannya ke jempol tangan Ratmi. Ratmi menjerit histeris, dia hendak berdiri, tapi salah seorang dari tuyul itu memegang pahanya dan menggigit paha Ratmi hingga celana levisnya bolong. Darah muncrat dari pahanya yang bolong. Makhluk itu tertawa-tawa menghisap darah yang mengalir dari paha Ratmi. Kemudian makhluk yang satunya lagi terus menggigiti jari Ratmi hingga kelima jari tangan kanannya putus semua.
Ratmi menjerit histeris. Dia berdiri dan langsung melompat menuju pintu keluar. Tapi sayang, kakinya ditangkap oleh salah seekor tuyul lalu menggigit betisnya. Betis Ratmi sumpal, darah muncrat. Daging yang terkoyak itu pun dimakan oleh si tuyul. Ratmi saking histerisnya melompat-lompat dan menjerit-jerit, tapi suaranya tak bisa keluar. Kaki Ratmi ditarik hingga ia terduduk. Lalu tuyul yang satunya lagi yang tadi menggigit jari kanan Ratmi kembali mendatanginya dan menggigit hidung Ratmi hingga hidungnya terlepas. Lalu dia menarik kuping Ratmi hingga tercabut. Ratmi menjerit histeris, namun apa daya, dia sudah lemah karena sudah banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Kuping Ratmi terlepas, mulut tuyul itu menempel di bekas luka dan menghisap darah yang muncrat dari mulut Ratmi. Ratmi menggertakkan gerahamnya dan menguatkan tenaga untuk melompat. Namun rambutnya dijambak, ditarik sehingga banyak dari rambutnya yang putus. Ratmi betul-betul ketakutan. Dia histeris ketika tangan kirinya mendorong tuyul yang tadi menggigit kupingnya. Tangan itu pun ditarik dan digigit lagi oleh si tuyul sehingga jempolnya putus. Daging jempol itu dimakan oleh tuyul setelah mengunyahnya hingga hancur. Darah yang muncrat dari bekas potongan jempol Ratmi dihisap oleh tuyul itu karena kedua tangan tuyul tadi menggenggam lengan Ratmi sehingga Ratmi tidak bisa bergerak. Kemudian yang satu lagi dari tuyul itu menggigit betisnya yang tadi sudah berlobang terkena gigitan. Lubang itu digigitnya kembali dengan taring yang tajam hingga menjadi lebar. Sekarang betis Ratmi sudah tidak ada dagingnya. Ratmi meronta-ronta sekuat tenaga sehingga tuyul itu tercampak. Namun secepat kilat dia menangkap kaki Ratmi dan mulai menggerogoti jari-jari kaki kanan Ratmi satu persatu. Dimulai dengan jempol kanannya dilahap setelah dikunyah. Setelah itu tuyul itu kembali memasukkan telunjuk kaki Ratmi ke mulutnya. Dia mengunyah-ngunyah daging telunjuk kaki Ratmi. Setelah itu menghisap darah yang muncrat dari kedua jarinya yang sudah tak ada di tempat lagi. Ratmi makin histeris, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya makin lemah sehingga tuyul itu bisa berbuat sekendah hatinya. Lalu tuyul yang satunya lagi melompat menggigit kembali hidung Ratmi yang sudah tidak ada dagingnya. Hingga sekarang hidung itu sudah bolong. Ratmi lemah, dia tergolek tak berdaya. Tuyul itu kembali mencabut telinga Ratmi hingga terlepas, dan daging telinga yang terlepas itu langsung dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikunyah hingga hancur. Setelah itu hancurannya disemburkannya ke muka Ratmi. Kemudian dia memegang kepala Ratmi, lalu mulutnya menempel pada telinga Ratmi yang sudah tak ada daun telinganya di situ alias lobang. Lobang bekas daun telinga Ratmi langsung ditempelkannya pada mulutnya, lalu dia menyedot darah yang muncrat dari situ dan dia pun menyekat mulutnya dengan tangan. Setelah itu dia langsung menggigit pipi Ratmi hingga daging pipi itu pun terkoyak. Tuyul itu kembali menjilat-jilati daging pipi yang terkoyak sehingga tak ada darah yang tersisa di sana. Setelah jari-jari kaki kanan Ratmi habis digigit dan dimakan oleh tuyul itu, kemudian dia pun pindah ke kaki kiri Ratmi.
Ratmi meronta-ronta menunjang-nunjangkan kakinya yang masih utuh jari-jarinya itu, namun dia tidak berdaya. Tuyul itu begitu kuat memegang pergelangan kakinya, dan apa yang terjadi? Jari-jari kaki Ratmi satu persatu digigit putus oleh tuyul itu. Darah yang muncrat pun dihisap. Setelah darah tidak ada lagi keluar dari bekas-bekas jari-jari kaki Ratmi, tuyul itu beranjak ke betis dan menggigit daging betis serta mengunyah-ngunyah daging yang sempat terlepas dari betis Ratmi. Kemudian darah yang keluar dari betis itu pun tak luput dari sedotan mulutnya. Kedua taring tuyul-tuyul itu selalu aktif menghisap, melobangi, dan menyobek-nyobek setiap bagian tubuh Ratmi. Kemudian kedua tuyul itu menyobek baju Ratmi sehingga pakaian bagian atasnya terlepas. Nampaklah kedua susu Ratmi terbuka. Tuyul-tuyul itu langsung menyerang dan menggigitinya hingga tak ada lagi daging susu di dada Ratmi saat ini. Lobang yang ditinggalkan oleh bekas susu Ratmi yang sudah dikunyah habis oleh tuyul-tuyul itu menjadi lobang yang sangat empuk untuk mereka hisap. Mereka jilati hingga nampaklah tulang rusuk Ratmi menyembul dari lubang tersebut. Salah satu dari tangan tuyul itu turun ke bawah menyobek perut Ratmi sehingga nampaklah ususnya terburai. Tuyul itu menarik usus Ratmi keluar sehingga Ratmi menggidik tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya lemah. Usus Ratmi terus saja ditarik oleh tuyul itu hingga keluar dari rongga perutnya. Sambil tertawa-tawa, kedua tuyul itu menarik usus Ratmi dan melilit-lilitkannya pada lehernya. Terus saja menarik hingga terlepas dari rongga dada Ratmi. Ratmi menjerit histeris, namun dia tak bisa berkata apa-apa. Dia pasrah, dia siap menerima kematiannya saat ini. Namun kedua tuyul itu tidak mempedulikan. Kulit perut Ratmi sekarang sudah terkuak sehingga tampaklah lubang seperti baskom saja. Kedua tuyul itu masuk ke dalamnya dan berguling-guling hingga kepala mereka pun masuk ke dalam perut Ratmi yang sudah menganga itu. Ratmi menjerit, meronta-ronta, matanya merah, air matanya sudah tak ada lagi keluar. Ratmi mengumpulkan tenaganya hingga ia bisa menjerit histeris, "Tolong!" Ratmi pun terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ratmi langsung bangun dan meninggalkan kamarnya, lari terbirit-birit menuju rumah Umi Fatimah yang tidak begitu jauh dari kontrakannya. Tergopoh-gopoh Ratmi meninggalkan rumahnya hingga ia lupa menutup pintu rumahnya. Setiba di rumah Umi Fatimah, langsung dia menggedor-gedor pintu. "Umi, Umi, Umi, Assalamualaikum, Umi, Umi." Pintu rumah Umi Fatimah terbuka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada apa Ratmi malam-malam begini? Umi Fatimah terkejut melihat Ratmi yang histeris mendorong-dorong pintu rumahnya. Dilihatnya muka Ratmi pucat, rambutnya aut-autan, pakaiannya tidak karuan-karuan. Dia tidak memakai terompah. Buru-buru Umi Fatimah memeluknya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah menutup kembali pintu depan, Umi Fatimah langsung membawa Ratmi masuk ke dalam kamar tidurnya. Sebab Umi Fatimah hanya tidur sendirian di dalam kamar karena Ustadz Ibrahim sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu.
Umi Fatimah adalah seorang ustazah di kampung ini. Dia memiliki ilmu agama dan keimanan yang begitu mengagumkan warga desa. Istighfar, Ratmi, istighfar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Ratmi? Ceritakan pada Umi. Setelah mendengar semua cerita Ratmi, Umi Fatimah menasehatkan kepada Ratmi untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan selalu mengingat Allah di waktu ia berdiri, waktu ia duduk, dan waktu dia berbaring. Berserah dirilah kepada Allah sepenuhnya dengan ikhlas. Akhirnya Ratmi bisa menguasai dirinya juga, tapi dia tidak langsung pulang, melainkan mereka sama-sama pergi ke masjid untuk menunaikan sholat padu subuh berjamaah. Akhirnya Ratmi hari ini tidak berjualan karena dia tidak sanggup untuk melaksanakan aktivitasnya itu sebab mentalnya begitu down, badannya sakit-sakit, hatinya tidak karuan-karuan. Namun untunglah setelah mendapat bimbingan dan wejangan dari Umi Fatimah, akhirnya Ratmi bisa berani kembali ke rumahnya dan merapikan kamar tidurnya yang semalam amburadul akibat mimpi yang ia alami. Nampak spray bertaburan, bahkan nyaris sobek-sobek karena Ratmi mengigau dan menyepak-nyepaki spray itu hingga sobek. Begitu juga meja satu-satunya yang berada di dalam kamar itu tampak terguling dengan semua barang-barang berada di atasnya berserakan. Setelah semuanya rapi, Ratmi kembali ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Dilanjutkannya kembali ke rumah Umi Fatimah untuk mendapat nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan hingga lapanglah hatinya sekarang. Dia berusaha untuk selalu beristighfar dan menyebut nama Allah di dalam hatinya di setiap detak jantungnya. Malam itu sebenarnya Ratmi tidak mau tinggal di rumahnya, tapi Umi Fatimah menasihatkan agar dia tetap tinggal di rumahnya sebab suaminya akan pulang malam ini, kata Ratmi. Bagaimana nanti tanggapan suaminya Anwar ketika pulang dan Ratmi tidak di rumah saat itu? Tentulah akan timbul fitnah di antara mereka. Karena itu tetaplah tinggal di rumahmu, kata Umi Fatimah kepada Ratmi penuh kasih sayang. Benar saja, kira-kira pukul 10 malam Anwar pulang. Sekarang kita ikuti perjalanan Anwar setelah pergi dari rumahnya. Pagi itu setelah meminta uang kepada Ratmi, Anwar pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah Tono untuk memperjelas informasi yang diberikan Tono kemarin. Tono menginformasikan kepada Anwar bahwa di kampung sebelah ada seorang dukun yang bisa memberinya 2 ekor tuyul, tapi harus membayar mahal sebanyak 2 juta rupiah. Tono mau meminjamkan Anwar uang 2 juta untuk mahar itu. Karena itulah setelah menerima uang 2 juta dari Tono, Anwar langsung pergi ke rumah Mbah Suryo. Di sana dia menyerahkan uang kepada Mbah Suryo sebanyak 2 juta. Kemudian Mbah Suryo menceritakan hal ihwal dan cara-cara pemeliharaan kedua tuyul tersebut. Setelah paham dan melakukan ritual-ritual untuk memelihara tuyul, akhirnya Anwar kembali. Di perjalanan Anwar langsung mempraktekkan semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mbah Karyo. Hingga akhirnya Anwar berhasil mendapatkan uang kontan sebanyak 600.000 rupiah. Dengan penuh senang, tawa, dan kegembiraan, Anwar langsung saja pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia tidak banyak bicara. Langsung saja diserahkan uang itu semuanya kepada Ratmi.
Radmi terheran-heran karena sejak mereka menikah, Anwar belum pernah menyerahkan uang sebanyak ini kepadanya. "Mas dapat uang ini dari mana, Mas?" Radmi bertanya. "Jangan banyak tanya, Rad. Nikmati saja. Itu baru awalnya. Nanti-nantinya kamu akan menerima jauh lebih banyak dari itu lagi," kata Anwar dengan bersemangat. "Tapi kamu harus juga melakukan sesuatu untuk usahaku ini, Radmi," kata Anwar dengan tatapan tajam kepada Radmi, sehingga Radmi jadi menggidik juga sebab jarang-jarang suaminya memandangnya dengan pandangan setajam itu. "Apa yang harus aku lakukan, Mas?" "Tidak banyak, Radmi. Cuma kamu susuin saja kedua makhluk ini. Nanti dia akan bekerja untuk kita dan hasilnya kita lah yang akan menikmatinya. Sebentar lagi kita akan kaya raya, Radmi," kata Anwar penuh semangat. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak lalu membukanya. Keluarlah 2 ekor tuyul yang tampak seram. "Mas, pesugihan tuyul ya? Astagfirullahaladzim, susuin saja sama Mas." Tapi Radmi tidak bisa merontak karena buru-buru Anwar sudah keluar dari kamar dan menguncinya dari luar. Mau tak mau Radmi tetap harus terkurung di sana. Tiba-tiba dia ingat akan mimpinya. Apakah mimpinya itu sesuai dengan apa yang akan dilakukan suaminya kepada dirinya? Saat dia terbengong-bengong, kedua tuyul itu mulai mendekatinya. Radmi gelagapan, namun alhamdulillah dia ingat kepada semua yang dipesan oleh Umi Fatimah. Dengan sepenuh hati dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan menyebut nama Allah serta beristighfar. Kemudian seperti yang diajarkan oleh Umi Fatimah, hati dan mulutnya tak henti-henti menyebut nama Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Benar saja, kedua jin itu tak mampu mendekatinya. Ketika jin-jin itu datang menghampiri Radmi, seolah-olah ada dinding tebal yang memisahkan mereka, sehingga tangan-tangan jin itu tak mampu menyentuh tubuh Radmi. Sesekali tuyul itu meringis menahan sakit, namun mereka mengulangi lagi untuk mendekati dan menyusu kepada Radmi. Tapi begitulah terus-terusan hingga akhirnya kedua tuyul itu keluar dari kamar dengan menembus dinding kamar. Tak lama kemudian terdengarlah jeritan histeris dari kamar sebelah. Ternyata Anwarlah sekarang yang digerogoti oleh kedua tuyul yang ia beli dari Makaryong. Tuyul-tuyul itu mendekatinya dan membuka baju Anwar dengan paksa. Kedua tuyul itu menyusup kepada Anwar dan menggigit-gigitinya. Anwar melompat menyepaki tuyul itu, namun tuyul itu lebih kuat dan kekar sehingga Anwar tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menyusup pada kedua puting susu Anwar menjerit-jerit histeris. Dengan sekuat tenaga dia meronta melompat menabrak pintu kamarnya hingga bolong. Anwar berlari ke depan, melewati jalan setapak yang menghubungkan komplek rumah mereka dengan jalan besar. Anwar melompat menuju jalan aspal ketika salah seekor tuyul itu menangkap kakinya. Anwar tergolek di atas aspal. Tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi lewat. Blum! Kepala Anwar tergilas. Mobil itu berhenti sejenak. Setelah tidak melihat ada orang di sekeliling tempat kejadian, mobil itu melaju dengan secepat kilat. Tinggallah Anwar tergeletak di jalan telah meregang nyawa. Tapi sayang, dia tidak bisa mati dengan tenang karena kedua ekor tuyul minum darah Anwar yang berserakan di jalan dengan penuh dahaga. Kemudian kedua tuyul itu merobek-robek leher Anwar hingga darah makin banyak muncrat. Mereka mani bergelimang darah, berpesta penuh tawa.
selesai. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik. Jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.